Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Cantika dengan NPMS 1I020034. Saya berasal dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Angkatan 2020. Baiklah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Praktikum Ekola, yaitu Responsi Ekologi Laut. Nah, di sini tugasnya adalah yaitu membuat video mengenai mangrove, lamun, dan terumbu karang. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 ekosistem tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai ekosistem mangrove. Mangrove merupakan tumbuhan dikotil yang hidup di air laut dan air tawar. Mangrove merupakan tanaman dari hasil budidaya dari alam. Tanaman mangrove sering disebut sebagai hutan bakau dan merupakan ekosistem yang hidup di air laut dan air tawar. Sehingga tanaman mangrove ini masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, pada umumnya tanaman mangrove atau tumbuhan mangrove ini biasanya tumbuh di 4 zona, yaitu zona yang pertama ada daerah terbuka, zona yang kedua ada daerah tengah, zona yang ketiga itu daerah yang memiliki sungai tawar atau payau, dan zona terakhir yaitu daerah ke arah daratan yang masih terdapat air tawar. Baiklah, yang pertama itu ada daerah terbuka. Daerah terbuka adalah tempat mangrove hidup, di mana daerah tersebut berada pada bagian yang berhadapan langsung dengan laut. Samingan pada tahun 1980 menemukan bahwa di zona daerah terbuka itu banyak ditemui mangrove jenis Soneratia alba yang tumbuh pada daerah yang betul-betul dipengaruhi oleh air laut. Selanjutnya yang kedua itu ada zona daerah tengah. Nah, pada zona daerah tengah ini, mangrove itu biasanya terletak di belakang zona daerah terbuka. Dan biasanya pada zona ini itu didominasi oleh mangrove jenis Rhizophyra dan Bruguiera cylindrica. Selanjutnya zona yang ketiga yaitu hutan bakau payau. Nah, pada zona hutan bakau payau itu biasanya ditumbuhi jenis mangrove Nipa atau Soneratia. Mangrove ini biasanya berada di sepanjang sungai Payau hingga hampir air tawar. Dan untuk zona yang terakhir yaitu adalah zona mangrove daratan. Nah, pada zona ini mangrove itu berada di perairan payau atau tawar yang terletak di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Nah, pada zona keempat ini biasanya sering ditumbuhi mangrove jenis Psilocarpus moluccensis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri khusus mangrove. Nah, yang pertama ciri-ciri khusus mangrove yaitu terdapat tumbuhan bakau yang mendominasi kawasan hutan di mana akarnya tampak ke permukaan dengan jelas. Yang kedua, eksistensi hutan mangrove itu sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang ketiga, mangrove itu tumbuh di perairan payau atau estuari. Dan yang keempat, hutan mangrove itu biasanya berkembang di wilayah yang berlumpur dan terjadi akumulasi bahan organik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis mangrove yang biasa hidup di Indonesia. Yang pertama itu ada Rhizophyra apiculata, yang kedua ada Soneratia alba, yang ketiga ada Rhizophyra mucronata, yang keempat ada Bruguiera gymnorrhiza, yang kelima ada Bruguiera cylindrica, yang keenam ada Psilocarpus granatum, dan yang terakhir ada Cheriops decandra. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat mangrove. Mangrove itu memiliki banyak sekali manfaat, baik untuk manusia maupun hewan yang hidup di sekitarnya. Berikut adalah manfaat mangrove
bagi manusia dan hewan yang hidup di sekitarnya. Yang pertama adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi dan kayu bakar. Yang kedua, sebagai pelindung garis pantai untuk mencegah terjadinya erosi. Yang ketiga, sebagai tempat mencari makan hewan. Yang keempat, sebagai tempat berkembang biak biota-biota. Yang kelima, tempat berlindung biota dari predator. Dan yang keenam, dapat menjadi katalis tanah dari air laut. Yang ketujuh, dapat menjaga kualitas air dan udara. Dan yang terakhir, itu dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Baiklah, selanjutnya masuk ke ekosistem kedua, yaitu lamun. Lamun atau seagrass merupakan tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang mempunyai akar, rimpang atau rizom, daun, bunga, dan buah, seperti halnya dengan tumbuhan berpenghulu yang tumbuh di daratan. Nah, ekosistem padang lamun merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi wilayah perairan yang ada di pesisir. Secara taksonomi, lamun termasuk ke dalam kelompok Angiospermae yang hidupnya terbatas di lingkungan laut yang umumnya itu hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Berikut adalah contoh-contoh dari jenis lamun. Yang pertama ada Thalassia hempricci, yang kedua ada Halophila decipiens, yang ketiga ada Halophila minor, yang keempat ada Halophila spinulosa, yang kelima ada Thalassodendron ciliatum, yang keenam ada Halodule finifolia, dan yang terakhir adalah Syringodium isotifolium. Padang lamun juga memiliki manfaat. Nah, berikut adalah manfaat dari padang lamun. Yang pertama, sebagai produsen primer. Yang kedua, sebagai habitat biota. Yang ketiga, sebagai penangkap sedimen. Dan yang terakhir adalah sebagai pendaur zat hara. Nah, dalam ekosistem lamun itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kecerahan, suhu, salinitas, substrat, dan kecepatan arus. Baiklah, yang terakhir itu ada ekosistem terumbu karang. Terumbu karang atau coral reef merupakan organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur yang cukup kuat untuk menahan gaya gelombang laut. Terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut sebagai zooxanthellae. Nah, terumbu karang ini termasuk ke dalam phylum Cnidaria dan kelas Anthozoa yang mempunyai tentakel. Nah, berdasarkan tipenya, terumbu karang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada terumbu karang yang lunak, ada juga terumbu karang yang keras. Nah, jenis terumbu karang yang lunak itu biasanya tumbuh dan dapat ditemukan di sepanjang pantai. Namun, tipe lunak ini tidak membentuk dirinya menjadi karang dan terbilang pinggiran kota. Nah, sedangkan untuk terumbu karang yang jenisnya keras itu biasanya hidup di perairan dangkal. Selanjutnya kita masuk ke contoh atau jenis terumbu karang yang hidup di Indonesia. Yang pertama ada Acrophora cervicornis. Yang kedua ada Acrophora humilis. Yang ketiga ada Acrophora microphthalma. Yang keempat ada Montifera au tuberculata. Dan yang terakhir itu adalah Siderastrea sidereal. Berikutnya kita masuk ke manfaat dari terumbu karang. Yang pertama manfaatnya adalah sebagai tempat tinggal biota laut. Yang kedua,
dapat menjadi sumber makanan bagi biota laut yang hidup di terumbu karang. Yang ketiga, sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang keempat, sebagai pelindung bagi ekosistem laut. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai objek pariwisata. Dan yang keenam itu dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah faktor yang mempengaruhi terumbu karang, yaitu yang pertama adalah kejernihan air, yang kedua adalah arus, yang ketiga adalah suhu. Nah, untuk hewan-hewan yang biasanya hidup di ekosistem terumbu karang, yaitu adalah bintang laut, teripang, kuda laut, kepiting, gurita, ikan-ikan hias, ikan badut, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.